Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 di sini akan menjelaskan tentang merger perbankan. Perkenalkan, nama saya Feby Elvandika Utama. Di sini akan menjelaskan tentang merger bank. Merger bank adalah bank merger atau penggabungan dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk merger. Bentuk-bentuk merger ada 4 poin. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal merupakan proses merger yang menggabungkan dua perusahaan atau lebih di mana jenis usahanya masih sama. Contohnya merger antar bank, merger antar firma, akuntan publik. Yang kedua, merger vertikal merupakan proses merger yang meleburkan beberapa perusahaan yang saling berhubungan. Contohnya perusahaan bank merger dengan perusahaan mobil. Yang ketiga, merger konglomerat. Merger konglomerat merupakan proses merger yang menggabungkan beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak ada kaitannya satu sama lainnya. Contohnya perusahaan makanan merger dengan perusahaan mobil yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan badan usaha dengan cara saling bertukar saham antara perusahaan yang diliburkan. Dan yang keempat, merger kongenerik. Merger kongenerik merupakan proses merger yang menggabungkan dua perusahaan atau lebih di mana bentuk usahanya masih berhubungan namun beda produk. Contohnya antara bank dengan perusahaan pembiayaan. Untuk yang selanjutnya, tujuan merger bank. Tujuan merger bank ada 7 poin. Poin yang pertama adalah pertumbuhan atau diversifikasi. Yang kedua, meningkatkan dana. Yang ketiga, menciptakan sinergi. Yang keempat, pertimbangan pajak. Yang kelima, meningkatkan keterampilan perusahaan. Yang keenam, melindungi dari pengambil alihan. Yang ketujuh, meningkatkan likuiditas pemilik. Yang selanjutnya yaitu merger konsolidasi. Merger konsolidasi merupakan peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi satu. Perbedaannya dengan merger yaitu kalau merger itu mempertahankan suatu perusahaan sebagai perusahaan utama, sedangkan konsolidasi itu meleburkan semua perusahaan dan membangun perusahaan yang mengalami peleburan. Namun perusahaan hasil konsolidasi wajib memiliki badan usaha yang resmi. Tetapi merger konsolidasi ini tidak mengalami likuidasi karena segala aktivitas dan kewajibannya akan dialihkan ke badan usaha yang baru. Yang selanjutnya yaitu tujuan konsolidasi. Tujuan konsolidasi yang pertama, memperbesar perusahaan yang tentunya akan memperkecil persaingan dan dapat meningkatkan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi manajemen. Konsolidasi berarti dua perusahaan atau lebih memiliki suatu tujuan yang sama. Dengan bekerja samanya perusahaan tersebut, maka akan lebih mudah mencapai tujuan sebelumnya. Yang ketiga yaitu diversifikasi produk jasa. Hal ini karena perusahaan sebelumnya yang telah memiliki pangsa pasar tersendiri akan memperkuat tingkat persaingan dan memperkuat persatuan antar perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri khusus dari konsolidasi yang bisa membedakan dengan merger. Yang pertama, perusahaan-perusahaan lama yang mengalami konsolidasi akan dibubarkan tanpa adanya likuiditas. Yang kedua, penggabungan dua atau lebih perusahaan. Yang ketiga, konsep akta konsolidasi harus disetujui oleh RUPS pada setiap perseroan. Yang keempat, memiliki status badan hukum yang baru. Yang kelima, konsep akta konsolidasi sudah disetujui oleh RUPS harus dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris. Yang keenam yaitu segala aktivitas dan kewajiban otomatis menjadi tanggungan dan hak perusahaan baru hasil konsolidasi. Yang ketujuh, perusahaan baru akan mendapatkan badan hukum yang baru yang sah saat diterbitkan keputusan dan Menkumham.
Yang selanjutnya yaitu merger akuisisi, merupakan proses ambil alih perusahaan yang dialihkan dengan cara membeli saham. Perusahaan ini akan mengendalikan perusahaan sahamnya yang telah dibeli. Disinilah letak perbedaan akuisisi dengan merger dan konsolidasi. Tidak ada perubahan perusahaan, tidak ada peleburan perusahaan dalam akuisisi. Perusahaan lama atau yang telah dibeli sahamnya masih bisa menjalankan kegiatan operasional seperti biasa. Hanya saja pengendalian utamanya perusahaan adalah perusahaan yang mengakuisisi. Itu alasan bank melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang pertama, masalah kesehatan bank. Yang kedua, aset yang dimiliki relatif kecil sehingga terlalu sulit untuk melakukan ekspektasi. Yang selanjutnya itu manajemen bank yang tidak teratur atau kurang profesional. Yang keempat, administrasi tidak teratur dan masih tradisional. Yang kelima, ingin menguasai pasar. Yang selanjutnya yaitu syarat untuk melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang pertama, sudah mendapatkan izin dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk bank yang berbentuk badan hukum perseroan atau rapat sejenis lainnya untuk bank yang memiliki bentuk selain perseroan terbatas. Yang kedua, telah memenuhi rasio modal yang cukup berdasarkan ketetapan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, para calon direksi serta Dewan Komisaris tidak merupakan salah satu orang yang tercela di dalam bidang perbankan. Yang keempat, mengenai akuisisi, maka tentunya bank diwajibkan untuk memenuhi beberapa ketentuan tentang pengertian modal oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia. Sekian presentasi dari kami adalah tingginya, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.